Halo desainer, jumpa lagi di channel Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tips ya, bagaimanakah cara pengiriman file ataupun format file apa sajakah yang harus kita kirim ketika kita menang kontes desain. Nah, video ini akan saya bahas ya. Tapi sebelum itu, teman-teman bagi yang belum bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman mendapat update terbaru video dari saya. Oke, kita langsung simak ya. Tapi sebelum itu, kita akan intro dulu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan sebuah tutorial lagi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara pengiriman file ataupun file-file apa saja yang dikirim ya ketika kita menang kontes desain ya. Nah, di sini saya coba membuka situs Hotwires ya. Ini saya buat contoh aja teman-teman ya. Nah, di sini kita misalkan ingin coba ikut kontesnya, misalkan kita mau ikut kontes yang ini nih, Pandem atau repair, ini kita klik ya. Nah, misalkan ini kita klik ya. Nah, untuk cara pengiriman filenya bagaimana? Nah, biasanya untuk pengiriman file ataupun file-file yang perlu kita kirim ketika kita menang kontes, itu biasanya kita bisa mengetahui di awal ataupun di akhir teman-teman ya. Jadi bisa di awal, bisa di akhir. Nah, kalau di Hotwires ya, kalau di Hotwires itu biasanya untuk pengiriman format filenya sudah sudah di setting teman-teman, sudah dipersiapkan file-file apa saja yang harus dikirim ya. Misalkan formatnya JPEG, PNG ataupun PDF itu biasanya di Hotwires itu sudah di setting. Tapi kalau di nanti desain, kita tahunya itu berada di akhir ya. Di akhir kita menang kontes. Nah, setelah dinyatakan pemenang, nah kita baru bisa mengetahui file apa saja yang dikirim. Kalau di Hotwires itu kita nanti bisa mengetahui file-file apa saja yang harus kita kirimkan ke klien ya. Nah, misalkan seperti ini ya, kita mau ikut kontes yang ini, logo desain Pandem auto repair ya. Kita klik di sini creative briefnya. Nah, biasanya di creative brief itu kita lihat di bagian bawah teman-teman ya. Kita lihat di bagian bawah. Nah, di sini ada keterangan nih, type of file I need for this design ya. Nah, ini adalah file-file ataupun format file yang CH perlukan ya ketika kita nanti memenangkan kontes teman-teman. Jadi dia itu, kalau di sini contohnya itu dia menginginkan format AI, kemudian format EPS, format PDF ya, format SVG, format PNG, format GIF, format PSD, dan format JPEG. Ini adalah file-file yang harus kita kirimkan teman-teman ya. Jadi ini adalah file-file yang harus kita kirimkan dan kita harus kirimkan ke CH ya. Nah, nanti untuk pengiriman filenya itu tidak satu-satu ya. Kalau di Hotwires itu tidak satu-satu, tapi dibundle teman-teman, dibundle dalam satu file alias di zip ataupun di rar ya. Nah, nanti setelah teman-teman rar ataupun zip, nah baru teman-teman bisa kirimkan filenya ke CH ya. Jadi ini adalah tipe-tipe format yang harus kita kirimkan ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengirimkan format selain ini. Kalau misalkan di sini tidak dicantumkan cuma formatnya EPS ataupun AI, ya teman-teman cuma kirimkannya AI aja ataupun EPS saja. Tidak perlu semuanya teman-teman ya. Kalau di sini cuma diperlukan format PDF saja, ya teman-teman cukup kirimkan format PDF-nya saja. Tidak perlu semuanya teman-teman ya. Jadi ini pengalaman saya begitu teman-teman. Dulu waktu saya menang kontes di Hotwires ya, saya itu kirim filenya semuanya teman-teman, dari PDF, PNG, dari JPEG, PSD, itu semuanya. Tapi ternyata itu kurang tepat ya, kurang tepat. Akhirnya di sini mungkin ada perubahan baru dari kebijakan dari Hotwires ya. Nah, di sini si CH itu bisa menentukan dia itu ingin format apa gitu ya. Nah, di sini kan ada file-filenya yang harus kita kirimkan. Nah, teman-teman fokusnya kirimkan file yang ini aja ya teman-teman ya. Tidak perlu membuat format file lain yang tidak diperlukan ya. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman ya, cara pengiriman file di Hotwires ya. Dan ingat teman-teman ya, kalau pengiriman file di Hotwires ya, karena ini adalah babak akhir ataupun sudah selesai kontesnya, maka kita harus mengirimkan format yang high resolutionnya ataupun format yang format file yang siap dicetak ya, ataupun siap dipublikasikan ke
berbagai media seperti website, seperti media surat kabar, media sosial media dan lain-lain ya, media digital dan lain sebagainya. Pokoknya format yang siap cetak lah, dan format yang siap dipublikasikan. Biasanya resolusinya tuh 300 dpi teman-teman ya, untuk pengiriman format filenya. Kemudian ada yang tanya juga begini, nah biasanya ada revisi nggak bang kalau misalkan kita sudah menang kontesnya? Pengalaman saya menang kontes ya, biasanya untuk revisi itu jarang banget teman-teman, jarang banget ya, kecuali kalau urgent banget. Ada salah satu CH yang biasanya ingin revisi tambahan lah, tapi itu nggak apa-apa, revisi tambahan itu nggak apa-apa teman-teman nggak perlu khawatir uangnya nggak akan masuk. Itu pasti nanti revisi itu uang teman-teman itu akan tetap masuk ya teman-teman ya. Ini cuma buat apa ya, buat tambahan lah. Misalkan ya revisinya juga nggak terlalu sulit ya, paling ganti warna, ganti font ya, terus ganti penempatan desainnya, penempatan fontnya misalkan dirubah, misalkan posisinya dirubah atau gimana, itu pokoknya nggak terlalu sulit sih biasanya revisinya ya. Revisi yang tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu fatal lah, maksudnya revisi kecil lah ya, kayak ganti font, ganti ubah warna desain atau ubah warna logo gitu kan nggak sulit ya, cuman perlu beberapa detik untuk mengubahnya kan, nggak terlalu sulit juga. Nah biasanya sih gitu ya, sepengalaman saya ikut kontes desain ataupun sepengalaman saya menang kontes desain. Nah ini beda lagi kalau misalkan di Netizen Design. Nah kalau di Netizen Design itu format file yang dikirim itu biasanya agak berbeda teman-teman ya, agak berbeda dari HWS ya. Nah kalau di HWS itu kan formatnya sudah ditentukan ya sama si CH nya. Nah kalau di 99 Design biasanya formatnya itu komplit teman-teman, ada PDF, ada PSD nya, ada AI nya, ada PNG, ada apa lagi ya, ada GIF nya juga ada, misalkan teman-teman GIF biasanya, tapi biasanya kalau GIF sih jarang ya teman-teman ya. Nah kalau di 99 Design biasanya seperti itu, format filenya tuh biasanya mereka itu inginnya pas di akhir atau kita tahunya itu di akhir teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara pengiriman file di HWS ya. Nah begitu juga di 99 Design, biasanya revisi itu sangat jarang sekali ya terjadi. Kalau kita sudah menang kontes, biasanya kita harus tinggal kirim saja file yang dipilih oleh CH ataupun dimenangkan oleh CH. Kita tinggal kirim, terus kita tinggal tunggu transferan uangnya masuk ke akun kita masing-masing. Nah terus kita tinggal tarik saja uangnya ke PayPal lalu ke bank lokal kita ya, seperti itu ya caranya untuk cara pengiriman file di kontes desain ya. Jadi untuk tiap website kontes itu berbeda-beda ya, cara pengiriman filenya di 99 Design berbeda, di 48 Horse berbeda juga ya teman-teman ya, di Design Hut juga berbeda. Jadi teman-teman tidak boleh tidak sama ya teman-teman cara pengiriman filenya. Jadi teman-teman harus mempelajari cara-cara pengiriman file di setiap kontes itu gimana. Nah ini kan saya sudah berikan caranya ya, cara pengiriman file di HWS atau pengiriman file menang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya, dan misalkan ada yang kurang jelas ataupun kurang paham silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Oke, mungkin cukup sekian ya video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.